Semangat artis-artis ibu kota membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam dan gelombang tsunami di Aceh dan sebagian wilayah Sumatera Utara tidak mengendur sedikit pun. Kemarin siang, artis-artis dangdut yang bernaung di dalam organisasi Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia di bawah pimpinan Rhoma Irama melakukan aksi mengamen di bilangan Pasar Induk Jakarta Timur. Selamat sore pemirsa, kembali saya Mila Rahmawati menjumpai Anda dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Recheck. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik kehidupan orang terkenal di tanah air. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang berhasil dihimpun oleh tim liputan kami. Nah pemirsa, kini langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Anak-anak korban gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh dan sebagian wilayah Sumatera Utara kini menjadi pusat perhatian. Artis-artis pun siap menjadi orang tua asuh mereka. Artis-artis tak henti-henti mencari dana buat Aceh dan sebagian Sumatera Utara. Kemarin artis dangdut ngamen di Pasar Induk, hari ini mereka konser menggalang dana. Tanggal 6 artis lainnya mengumpulkan dana di Hard Rock Cafe dan tanggal 9 ratusan artis pentas di Ancol. Semua untuk Aceh. Persatuan Artis Sinetron Indonesia sangat antusias dalam menggalang bantuan untuk Aceh. Mereka malah sangat serius memperhatikan prosesi penyaluran dana. Kalau ada yang menyeleweng, mereka akan berteriak. Kisah tentang penyelamatan diri dari hantaman gelombang tsunami di Aceh amatlah memilukan. Kemarin kami berbincang dengan satu keluarga yang berhasil menyelamatkan diri masing-masing. Dan cerita seorang wanita yang menyelamatkan bocah berusia 2,5 tahun. Bencana alam yang menerjang tanah Rencong, Nanggro, Aceh Darussalam, dan sebagian Sumatera Utara telah mengukir kepedihan dan penderitaan yang amat dalam. Penderitaan yang amat dalam ini tentu saja dirasakan oleh anak-anak yang kehilangan orang tua dan sanak saudara. Artis-artis pun turut memperhatikan persoalan ini. Mereka siap menjadi orang tua asuh, namun tidak untuk mengadopsi mereka. Salah satu komponen masyarakat yang amat menderita pasca gempa bumi dan gempuran gelombang tsunami di Aceh dan sebagian wilayah Sumatera Utara adalah anak-anak. Bermacam persoalan kemudian muncul yang menyangkut anak-anak Aceh itu. Banyak SMS yang beredar berisi mengajak orang mengadopsi anak-anak Aceh itu. Bahkan ada juga yang sudah memperkirakan akan ada mafia-mafia penjual anak beraksi. Artis pun sudah mulai dikaitkan dalam persoalan ini. Ada ratusan anak-anak pengungsi korban bencana Aceh yang konon ada di tempat saya. Itu berita itu yang melalui SMS berantai itu adalah sama sekali tidak benar. Akan tetapi bahwa kami menampung bantuan seperti juga tetangga-tetangga saya di Bintaro di beberapa sektor pun ada yang menampung bantuan, itu betul. Karena apa? Simpang siurnya informasi ya dari bantuan menjadi adanya keberadaan anak-anak itu. Jadi untuk sementara posko ini kami stop. Maka jika kemudian ada peraturan tidak boleh mengadopsi anak dari Aceh dan yang boleh adalah menjadi orang tua asuh mereka, kebijakan itu amatlah tepat. Mengadopsi bukan tidak mungkin memutuskan tali hubungan anak-anak itu dari akar sosial budaya nenek moyang mereka. Sedangkan jika yang dibolehkan hanya sebagai orang tua asuh, itu berarti si orang tua asuh hanya berkewajiban membiayai anak-anak itu hingga waktu yang ditentukan, tanpa harus tinggal sama mereka. Peraturan seperti ini tampaknya sudah diketahui para artis-artis ibu kota. Meski mereka berkeinginan mengadopsi anak-anak itu, tapi akhirnya mereka juga menyadari akar permasalahan dan siap menjadi orang tua asuh. Terus saya menjadi lebih terpanggil bahwa saya pribadi pun insya Allah akan dan harus menjadi
katakanlah orang tua asuh. Saya juga tersentuh, saya punya anak balita juga. Menurut saya mengapa tidak saya ambil gitu loh. Tapi kan prosedurnya kan harus yang benar-benar jelas dan legal gitu loh. Saudara aku sendiri itu rencananya ada yang mau aku asuh kalau disetujuin sama bapak ibunya meninggal di umur 9 tahun. Memang sepupu mama gitu. Maksudnya ya tapi masih saudara kan berarti gitu. Itu rencananya mau Puput asuh kalau disetujuin sama pihak neneknya gitu. Karena dia masih punya nenek kan, neneknya selamat. Nah. Sekarang saya punya anak angkat, tapi sebenarnya itu masih keluarga saya kan, anak dari sepupu saya misalnya. Itu saya tidak mencabut dia dari akarnya, karena dia masih bisa ketemu dengan ibunya, masih bisa ketemu dengan dipertimbangkan secara matang oleh orang-orang yang akan mengadopsi anak gitu. Pada tanggal 9 Januari nanti, 100 artis di Jakarta akan mengadakan pagelaran guna menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam di Aceh dan sebagian Sumatera Utara. Selain itu, tak ketinggalan artis-artis yang tergabung dalam Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia pun turut serta dalam acara itu. Semangat artis-artis ibu kota membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam dan gelombang tsunami di Aceh dan sebagian wilayah Sumatera Utara tidak mengendur sedikit pun. Kemarin siang, artis-artis dangdut yang bernaung di dalam organisasi Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia di bawah pimpinan Rhoma Irama melakukan aksi mengamen di bilangan Pasar Induk Jakarta Timur guna menggalang dana. Pertama Pasar Induk. Nah, kenapa di sana? Karena di sana itu yang boleh dikatakan tempatnya masyarakat luas ya. Mulai dari pedagang, pembeli kumpul di sana ya, sehingga kita akan bisa ya saling menyalurkan empati ya. Saling mencurahkan empati, dan ini tentunya kita harap bisa disosialisasikan ke masyarakat luas agar masyarakat lapisan bawah pun bisa merasakan, bisa memberikan dukungan moral bahkan material sesuai dengan kemampuan mereka untuk menunjukkan kepedulian mereka kepada Aceh. Kegiatan itu akan dilanjutkan hari ini dengan melaksanakan konser dangdut sembari melakukan pelelangan gitar si Raja Dangdut Rhoma Irama. Kalangan artis musik lainnya pun telah merancang sebuah pagelaran akbar yang akan berlangsung pada tanggal 9 Januari 2005 bertempat di Pantai Karnival Ancol. Pagelaran ini akan melibatkan ratusan artis dan puluhan presenter secara bergantian menjadi MC. 3 hari sebelumnya, tepatnya tanggal 6 Januari 2005, ada gathering di Hard Rock Cafe guna menggalang dana. Ya mungkin dengan konser ini insya Allah akan membantu meringankan penderitaan mereka gitu. Makanya konser ini kami anggap sih sangat bagus dan sangat penting banget. Ya ini sih kalau gue bilang sih konser hati nurani ya. Konser hati nurani, bukan kayak satu acara kayak yang diadain oleh satu sponsor. Ya, ini benar-benar konser hati nurani. Ya aku sebagai insan musik hanya bisa bersama teman-teman mungkin kan hanya bisa menggalang para donatur untuk menyisikan, untuk membantu musibah ini, membantu korban-korban bencana ini, saudara kita yang di Aceh dan di Sumatera Utara ya, dengan mengadakan konser musik kemanusiaan buat Aceh. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang besar, baik berupa barang maupun berupa uang. Pemirsa
Pemirsa, kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah kita recheck yang satu ini. Persoalan lain yang muncul pasca bencana alam di Aceh dan sebagian Sumatera Utara adalah pola pengiriman bantuan. Kita tentu berharap semua berjalan dengan lancar dan